Paduka merupakan tarian yang berasal dari Bugis Makassar. Tarian ini memiliki makna yang mendalam dan biasanya ditampilkan dalam acara-acara adat dan upacara penting. Tari Paduka melambangkan rasa hormat, keramah tamahan dan kebersamaan, sehingga tarian ini biasanya dibawakan di awal acara sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang. Tarian ini terus dijaga keberadaannya karena di dalamnya tersimpan pesan-pesan moral dan nilai-nilai sosial yang penting bagi masyarakat Bugis. Hai, selamat siang. Kembali lagi bersama gue Aren di 405,1 FM TKU Radio yang akan menemani gabungmu selama 70 menit ke depan. Apa kabar nih TKUvers? Kangen gak sih sama suara gue? Seperti biasa, sebelum mulai kita awali dengan pantun dulu. Tolong dibalas ya. Jalan-jalan ke pasar minggu. Capek jalan duduk di bangku. Sudah lama nih aku menunggumu. Kapan Kanda akan meminangku? Masih dengan cerita kisah TKUvers. Kalau Kamis Manis kemarin kita sudah mendengar tentang perempuan yang terjebak di dapur. Minggu Kelabu ini kita akan mendengar penantian seorang kekasih dan obsesi seorang perempuan. Kiriman dari Anissa Effendi. Hai Anissa. Tokoh dalam cerita ini ada 7 nih. Ada Likas, Sita, Senandika, Arum, Musdalifah, Mak Boti, dan Wati. Mungkin kita baca sinopsisnya dulu nggak sih? Dalam bayang-bayang, ketiadaan menjelma nelangsa, menelan dalam-dalam di tempat yang senyap dan asing. Jiwa yang meraung telah tiba menyaksikan diri sendiri, mati dengan napas yang terus berhembus. Wow, sinopsisnya aja cukup menegangkan gak sih? Oke, langsung saja. TKU Radio mempersembahkan Dalang dan Tongkat. Selamat menjadi saksi. Kisah penantian seorang kekasih. Sebelum masuk ke ceritanya, mungkin
kita iringi dengan lagu keyakinan penantian. Seberapa sering kau mati di dalam kepalamu? Melompat dari atas gunung menjulang, menggantungkan diri, meminum racun, berdansa di tengah muda-mudi, lalu menembaki kepalamu sendiri. Semua sudah kau coba, dan semua mulai gagal. Waktu yang tepat untuk mati malam ini. Saya tidak ingin mati. Tidaknya malam ini. 110 kali saya mendengar kalimat itu dari mulutmu. Tapi upayamu selalu saja berbanding terbalik. Kau tahu persis, memenjarakan isi kepalamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sudah saatnya, waktu yang tepat untuk mati malam ini. Saya tidak ingin mati. Setidaknya malam ini. Garpu yang kau genggam adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang enggan kau sampaikan. Jarum jam terus berputar, radio yang memekakkan telingamu. Waktu yang tepat untuk mati malam ini. Saya tidak ingin mati. Setidaknya malam ini. Kau bisa berubah pikiran, melayangkan garpu itu tepat pada leher Sita, tak pada bercucurnya kemana-mana. Waktu yang tepat untuk mati malam ini. Setidaknya malam ini. Tak perlu kau bereskan hidangan ini. Saya masih ingin menikmati
mengatakan akan menghabiskannya. Saya hanya ingin menikmati hidangan ini dengan kasih sayang. Kau tak malu mendengar kata-kata itu dari seorang Sita? Tak terlintas di benakmu untuk menikamnya? Tidak ada yang mati malam ini. Dari semua peristiwa yang telah kau lalui yang 45 tahun ini, kau lebih memilih ingin berakhir menjadi pria kesepian, berada di antara hidup dan mati. Sedangkan di luar ruang makan yang sesak penuh kalutmu ini, terbentang kehidupan yang menanti untuk kau dijali. Arum mungkin tak akan kembali mengisi kursi itu. Arum akan kembali. Likasku, tiada hari dapat kulewatkan tanpa menatap wajah kedukmu. Aku tahu kau masih di kursi itu, kursi kesayanganmu. Aroma udang goreng pun sangat menggoda, namun kau sama sekali tidak menyentuhnya. Arum, saya pun tahu kau akan datang. 365 hari yang lalu, kau hanya meminta izin untuk memperbaiki sepatu kesayanganmu. Arum, saya tahu kau akan menemaniku menikmati hidangan ini lagi dan lagi. Tidak hanya malam ini. Arum, saya pun tahu kau masih di sini, Arum. Aku selalu di sini, menemanimu hingga waktu mengubah kita menjadi usang. Bagaimana dengan sepatumu? Kau berjanji tak akan pulang malam ini karena tak ingin melewatkan makan malam bersamaku. Sepatuku baik-baik saja. Tetaplah di sini, Arum. Nikmati hidangan yang sudah dihidangkan. Atau apakah perlu saya panggilkan Sita untuk
mengganti hidangan ini. Tak ada yang perlu diubah. Seperti ini saja sudah cukup. Terima kasih telah mau menemuiku, Arun. Kau masih di sini kan, Arun? Arun? Di mana kau, Arun? Arun! Arun! Apakah Tuhan baik-baik? Kau mana bahaya? Apa di sini? Jangan tinggalkan saya seperti seorang diri lagi. Hidup sudah begitu lama. Dengan kau meninggalkan saya, dan kau sudah meninggalkan saya lagi. Jadi jikalau tak perlu kau menunggu orang lain. Makanlah lauk yang telah disediakan. Kau tak perlu sakit. Jangan kau panggil aku sekarang bulanku, aku sedang termenung, mengurai mimpi-mimpi di atas murai bintang malam. Jangan kau usik aku sekarang bulanku, aku sedang menari, basah terpercik beningnya air, hias indahnya hari ini. Walau tanpa bicara, walau kau tutup mata, walau sebaris kata, ungkapkan cinta. Biarkan aku bermandikan cahayamu, biarkan aku sebentar saja, biarkan aku bermandikan cahayamu, biarkan aku sebentar saja, biarkan aku bermandikan cahayamu, biarkan aku sebentar saja, biarkan aku bermandikan cahayamu, biarkan
Dengan bergejolak nafsu yang menggebu-gebu, Sita menemui Arum dan menyeret Arum untuk menghilangkan jejaknya. Duh, merinding banget, terus merinding banget gak sih TKUvers? Penasaran kan endingnya seperti apa? Mari kita simak setelah iklan berikut ini. Yang Beb! Yuhu! Yang Beb! Nael, ada bebek juga deh. Nael? Nael? Ngapain yang masih gak suka? Tapi di eksis kau sekarang. Gratis telepon ke semua eksis sampai jam 5 sore.
Seharusnya saya yang bersanding denganmu di lukisanku. Kas, kenapa? Kenapa hanya namanya yang kau sebut? Tak bisakah kau melirikku barang sedetik saja? Akulah yang mencintaimu, Lukas. Akulah yang merawatmu. Akulah yang menyayangimu bahkan sebelum kau melihat dunia menjadi gelap. Aku rela menjadi matamu, Lukas. Apa kau tak bisa melihat itu? Namanya dia. Sita, Sita, tolong buatkan saya 2 gelas air minum. Tuan, apa ada tamu yang akan datang? Bukan tamu. Namun, saya memiliki firasat bahwa Arum akan menemui malam ini. Baik. Di tempat inilah saya akan bersama. Dan mungkin untuk selamanya menjalani kehidupan baru di tempat yang asing dan akan terasingkan selamanya. Andai saja tahu akhirnya seperti ini, tak akan saya biarkan Arum pergi malam itu. Arum, bagaimana mungkin saya bisa melupakanmu? Di saat, di setiap tempat selalu ada jejakmu di dalamnya. Jejak yang tak pernah bisa kupeluk, tak pernah bisa kuraih, tak pernah bisa kutepis. Arum, tak bisakah kau kembali, Arum? Likas, Arum, kaukah itu Arum? Likasku, kehidupan apa yang telah kau jalani tanpa aku di sisimu?
Likasku, tenanglah. Aku tidak akan pergi kemanapun lagi. Likas, apa kau ingat gambar yang tergantung ini? Ini diambil ketika kita berada di taman. Itu kali kesekian kita berada di sana. Dan pertemuan pertama kita pun juga di sana. Saya juga masih ingat. Saat itu, seorang pemuda datang mengambil kita. Ia menawarkan kita untuk berfoto untuk tugas kuliahnya. Kita pun dengan semangat menyetujui tawaran itu. Di tengah-tengah pemuda memotret kita, saya bertanya padanya, alasan ia ingin memotret kita. Lalu ia pun menjawab, ya, karena kalian adalah dua sejoli paling bahagia di taman ini. Ya, dulu dan sekarang sama saja. Saya masih sangat bahagia bersamamu. Arum, kau masih di sini kan, Arum? Arum! Dan pada akhirnya kau seperti itu lagi, Likas. Bola panas dan lingkaran setan di kepalamu tidak akan mampu mengobati segala kesepianmu. Di titik ini pun kau masih mengharapkan kehadiran Arum. Semua saran yang telah saya berikan padamu hanya berakhir dengan sia-sia. Kau tak akan seperti dulu lagi. Dan pada akhirnya kau memilih untuk mengakhiri hidupmu malam ini, Likas. Tuan, Tuan, Tuan Likas, Likas, apa kau bisa mendengarku, Likas? Likas,
Nah, gimana nih TKUers? Seru nggak sih cerita kali ini? Greget banget nggak sih sama pembantu yang ini nggak tahu diri banget? Ya, mungkin pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, mencintai itu boleh, tapi tidak memiliki sampai seobsesi itu. Dan mungkin sampai di sini saja cerita kisah dari TKUers. Sampai jumpa di cerita kisah berikutnya. Terima kasih sudah membersamai TKU Radio. Gue Aren pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini akan ada pertunjukan yang spektakuler yang menceritakan keluh kesah seorang perempuan. Penasaran kan? Jadi jangan lupa saksikan Pandora setelah yang satu ini.